Baik, perkenalkan nama saya Grensio Gerardo Kawingian, NIM 24212046 kelas B. Saat ini saya akan membahas tentang transformasi Laplace. Pendahuluan transformasi Laplace. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari Laplace turunan fungsi X didefinisikan sebagai Laplace turunan fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus Sx fungsi X dx, di mana X adalah suatu variabel yang nilai-nilainya dipilih sedemikian rupa agar integral signifitynya selalu konvergen. Variabel S akan dijelaskan lebih pada notasi transformasi Laplace inverse. Contoh 1, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan 2 untuk X sama dengan 0. Solusi karena Laplace X sama dengan integral 0 sama dengan 0 tak hingga eksponensial pangkat minus Sx fungsi X dx, maka Laplace 2 integral X sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus Sx 2 dx sama dengan 2 eksponensial pangkat minus Sx per S min S 0 sampai tak hingga sama dengan 2 0 kurang dalam kurung 2 1 per S sama dengan 2 per S. Perhatikan bahwa S sama dengan 0 disyaratkan karena jika S sama dengan 0 maka eksponensial pangkat minus Sx sampai tak hingga ketika eksponensial pangkat minus Sx sampai tak hingga, dan jika S sama dengan 0 maka Laplace S tidak terdefinisikan sehingga Laplace 2 sama dengan 2 per S asalkan S 0. Dengan alasan yang sama, jika K adalah sembarang konstanta maka Laplace K sama dengan K per S asalkan S 0. Contoh kedua, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan eksponensial pangkat Kx. Untuk X sama dengan 0 di mana K adalah konstanta. Untuk solusi, Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus Sx eksponensial pangkat minus Kx dx sama dengan X pangkat minus S tambah K X per minus S tambah K 0 sampai tak hingga sama dengan 0 kurang dalam kurung 1 per S tambah K. Laplace eksponensial pangkat Kx sama dengan 1 per S tambah K asalkan S tambah K 0, yaitu S min K. S tambah K 0 harus dipenuhi untuk menjamin integralnya koefisien di kedua limit. Kita masuk pada transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse adalah suatu pernyataan dalam variabel S yang dinotasikan dengan Fs. Dikatakan fungsi X dan Fs sama dengan Laplace turunan fungsi X membentuk suatu pasangan. Transformasi ini berarti bahwa jika Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi X, maka Fx adalah transformasi Laplace inverse dari Fs. Dapat ditulis fungsi X sama dengan Laplace inverse Fs. Tidak ada definisi integral yang sederhana dari transformasi inverse. Jadi mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Contoh, jika fungsi X sama dengan 8, maka transformasi Laplace-nya Laplace turunan fungsi X sama dengan Fs sama dengan 8 per S. Jadi jika Fs sama dengan 8 per S, maka transformasi Laplace inverse-nya Laplace inverse Fs sama dengan fungsi X sama dengan 8.
Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu carilah transformasi Laplace inverse dari Fs sama dengan 1 per S kurang 1. Solusi, karena diketahui Laplace inverse eksponensial pangkat Kx sama dengan 1 per S tambah K, kita dapat mengatakan bahwa Laplace inverse pangkat min 1 per S tambah K sama dengan eksponensial pangkat Kx. Maka ketika K sama dengan min 1, Laplace pangkat min 1 per S kurang 1 sama dengan eksponensial pangkat min 1 X sama dengan eksponensial X. Kita masuk pada transformasi Laplace dari suatu turunan. Jika diketahui bahwa suatu pernyataan turunan pertama fungsi X memiliki transformasi Laplace fungsi X sama dengan Fs, maka transformasi Laplace dari turunannya, yaitu turunan fungsi X, adalah Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 sampai ta hingga eksponensial pangkat minus Sx turunan pertama fungsi X dx. Hal ini dapat diselesaikan dengan integral perbagian Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 sampai ta hingga eksponensial pangkat min Sx turunan pertama fungsi X dx sama dengan integral X sama dengan 0 sampai ta hingga Ux kali dvx sama dengan Ux kali Vx X sama dengan 0 sampai ta hingga kurang integral 0 sampai ta hingga Fx kali Dux, dimana Ux sama dengan eksponensial pangkat minus Sx, maka Dux sama dengan min S eksponensial pangkat Sx dx, dimana dvx sama dengan turunan pertama fungsi X dx, maka Vx sama dengan fungsi X. Kita masuk yang berikut, sehingga substitusi dalam rumus integrasi perbagiannya akan menghasilkan Laplace turunan fungsi pertama fungsi X sama dengan eksponensial pangkat minus Sx fungsi X sama dengan 0 turun X sama dengan 0 sampai ta hingga tambah S integral X sama dengan 0 sampai ta hingga eksponensial pangkat minus Sx fungsi X dx sama dengan 0 kurang F0 kurang fungsi 0 tambah SFS jika eksponensial pangkat minus Sx fungsi X 0 kalau X sampai ta hingga. Dengan kata lain, Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan SFS kurang F0. Jadi transformasi Laplace untuk turunan dari fungsi X diberikan dalam bentuk transformasi Laplace dari fungsi X itu sendiri, dan nilai dari fungsi X untuk X sama dengan 0. Kita masuk yang berikut, dua sifat dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace maupun inversnya, kedua-duanya adalah transformasi linear, yang berarti bahwa satu transformasi dari suatu jumlah, selisih dari pernyataan adalah jumlah dari masing-masing transformasi itu sendiri. Dengan kata lain, Laplace fungsi X tambah atau kurang Gx sama dengan Laplace fungsi X tambah atau kurang Laplace Gx, dan Laplace inverse Fs tambah atau kurang Gs sama dengan Laplace inverse Fs tambah atau kurang Laplace inverse Gs. Dua, transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. Artinya Laplace K fungsi X sama dengan K Laplace fungsi X, dan Laplace inverse K Fs sama dengan K Laplace inverse Fs. Kita
Kita masuk pada contoh 1, carilah transformasi Laplace dari kedua sisi untuk persamaan. Turunan pertama fungsi X tambah fungsi X. Turunan pertama fungsi X sama dengan 1, di mana F0 sama dengan 0. Solusi dengan mencari transformasi Laplace dari kedua sisi dari persamaan akan memperoleh Laplace turunan pertama fungsi X tambah turunan pertama fungsi X sama dengan Laplace 1. Dengan kata lain, Laplace turunan pertama fungsi X tambah Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan Laplace 1. Dapat menghasilkan Fs kurang turunan pertama fungsi 0 tambah Fs sama dengan 1 per S. S tambah 1, Fs kurang F0 sama dengan 1 per S dengan syarat turunan pertama fungsi 0 sama dengan 0. Maka S tambah 1 Fs sama dengan 1 per S, sehingga Fs sama dengan 1 per S dalam kurung S tambah 1. Kita masuk yang ke berikut, yaitu sekarang pisahkan sisi kanan menjadi pecahan-pecahan parsial. Misalkan 1 per S dalam kurung S tambah 1 sama dengan A per S tambah B per S tambah 1. Maka 1 sama dengan A dalam kurung S tambah 1 tambah BS, sehingga didapat A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1, sehingga Fs sama dengan 1 per S kurang 1 per S tambah 1. Sehingga hitung transformasi Laplace inverse-nya dan cari penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Fungsi X sama dengan L Laplace inverse Fs sama dengan Laplace inverse 1 per S kurang 1 per S tambah 1. Laplace inverse 1 per S kurang Laplace inverse 1 per S tambah 1 sama dengan 1 kurang eksponensial pangkat minus X. Transformasi Laplace inverse dari suatu pengurangan dari transformasi Laplace inverse-nya. Kita masuk yang berikut. Sekarang kita mempunyai sebuah metode untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang berbentuk A turunan pertama fungsi X tambah B turunan pertama tambah B fungsi X sama dengan Gx untuk fungsi 0 sama dengan K, di mana A, B, dan K adalah konstanta yang diketahui, dan Gx untuk suatu pernyataan dalam X. A. Cari transformasi Laplace dari kedua sisi dari persamaan diferensial. B. Buatlah pernyataan Fs sama dengan Laplace turunan pertama fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar. C. Pisahkan Fs kedua pecahan-pecahan parsialnya. D. Cari transformasi Laplace inverse Fs untuk menentukan penyelesaian turunan pertama fungsi X dari persamaan diferensial. Kita masuk yang berikut, membuat transformasi baru. Untuk memperoleh transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi X, kita seringkali harus melakukan integrasi perbagian, kadangkala berulang-ulang. Akan tetapi karena Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan S Laplace turunan pertama fungsi X kurang turunan pertama fungsi 0, kita dapat menghindari proses ini apabila kita mengetahui transformasi dari turunan pertama fungsi X. Sehingga sebagai contoh adalah soal tentang mencari transformasi Laplace dari pernyataan turunan pertama fungsi X sama dengan X. Sekarang turunan pertama fungsi X sama dengan 1 dan turunan pertama fungsi 0 sama dengan 0. Sehingga dengan mensubstitusikan kedua persamaan, Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan S Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan kurang F0, diperoleh Laplace 1 sama dengan S Laplace X kurang 0, berarti 1 per S sama dengan S Laplace X, sehingga Laplace X sama dengan 1 per S pangkat 2. Kita masuk berikut contoh 1, tentukan transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan X kuadrat.
karena turunan pertama fungsi X sama dengan X kuadrat, turunan pertama fungsi X sama dengan 2X, dan F0 sama dengan 0. Substitusikan ke dalam Laplace, turunan pertama fungsi X sama dengan S Laplace fungsi X kurang F0 akan menghasilkan Laplace 2X sama dengan S Laplace X kuadrat kurang 0, sehingga 2 Laplace X sama dengan S Laplace X kuadrat, maka 2 per S kuadrat sama dengan S Laplace X kuadrat, yang artinya Laplace X kuadrat sama dengan 2 per S pangkat 3. Kita masuk yang berikut, transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi daripada 1 dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya Fs dan Gs masing-masing adalah transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi X dan Gx. Berarti Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan Fs, sehingga Laplace turunan pertama fungsi X sama dengan S Fs kurang F0. Demikian juga dengan Laplace Gx sama dengan Fs, sehingga Laplace turunan pertama Gx sama dengan S Gs kurang G0. Kita masuk yang berikut. Sekarang misalkan Gx sama dengan turunan pertama fungsi X, sehingga Laplace Gx sama dengan Laplace turunan pertama fungsi X, di mana G0 sama dengan turunan pertama fungsi 0 dan Gs sama dengan S Fs kurang F0. Sekarang karena Gx sama dengan turunan pertama fungsi X, G turunan pertama X sama dengan F turunan kedua X. Ini berarti L turunan Laplace turunan pertama Gx sama dengan Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan Sg S kurang G0 sama dengan S Fs kurang fungsi 0 kurang turunan pertama F0. Maka Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S kuadrat Fs kurang Sf0 kurang turunan pertama F0. Dengan cara yang sama, maka Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S pangkat 4 Fs kurang S pangkat 3 F0 kurang S pangkat 2 turunan pertama F0 kurang S turunan kedua F0 kurang F turunan ketiga F0. Kita masuk pada contoh 1. Carilah transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi X sama dengan cos Kx dengan menggunakan Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S kuadrat Fs kurang S turunan pertama fungsi 0 kurang turunan pertama F0. Solusi karena turunan fungsi X sama dengan cos Kx, turunan pertama fungsi X sama dengan min K sin Kx, dan turunan kedua fungsi X sama dengan min K kuadrat cos Kx. Selain itu F0 sama dengan 1, turunan pertama F0 sama dengan K. Substitusi di dalam Laplace turunan kedua fungsi X sama dengan S kuadrat Fs min Sf0 kurang turunan pertama F0, di mana Fs sama dengan Laplace turunan fungsi X, akan menghasilkan Laplace min K kuadrat cos Kx sama dengan S kuadrat Laplace cos Kx kurang S1 kurang 0. Dengan kata lain, min K kuadrat Laplace cos Kx sama dengan S kuadrat Laplace cos Kx min K. Jadi S kuadrat tambah K kuadrat Laplace cos Kx sama dengan S, maka Laplace cos Kx sama dengan S per S kuadrat tambah K kuadrat. Kita masuk pada persamaan-persamaan diferensial yang linear berkoefisien konstan non homogen. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berbentuk AN
F pangkat N X tambah A N kurang 1 F turunan pertama F pangkat N kurang 1 X tambah A2 turunan kedua Fx tambah A 1 turunan pertama fungsi X tambah A0 turunan pertama fungsi X sama dengan Gx, dimana A kedua AN kurang 1 A2 A1 A0 adalah konstanta yang diketahui. Gx adalah pernyataan dalam X yang diketahui nilai dari turunan pertama fungsi X dan turunannya diketahui pada X sama dengan 0. Persamaan jenis ini disebut sebagai persamaan diferensial linear koefisien konstan non-homogen. Nilai-nilai dari turunan pertama fungsi X dan turunannya pada X sama dengan 0 disebut sebagai syarat batas. Metode untuk menyelesaikan persamaan order kedua atau order yang lebih tinggi prosedurnya akan sama dengan menyelesaikan persamaan order pertama. Contoh, turunan kedua fungsi X tambah 3 turunan pertama fungsi X tambah 2 fungsi X sama dengan 4X, di mana turunan pertama fungsi X 0 sama dengan 0. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, carilah transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan. Laplace turunan kedua fungsi X tambah 3 Laplace turunan pertama fungsi X tambah 2 Laplace fungsi X sama dengan 4 Laplace X, yang menghasilkan S kuadrat Fs kurang S turunan pertama F0 kurang turunan pertama F0 tambah 3 SFS kurang F0 tambah SFS sama dengan F per S kuadrat. B. Cari pernyataan Fs sama dengan Laplace turunan pertama fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar. Substitusikan nilai F0 dan turunan pertama F0 yang menghasilkan S kuadrat tambah 3S tambah 2 Fs sama dengan 4 per S kuadrat, sehingga Fs sama dengan 4 per S kuadrat S tambah 1 S tambah 2. Termasuk AC, pisahkan Fs ke dalam pecahan-pecahan parsialnya. 4 per S kuadrat S tambah 1 S tambah 2 sama dengan A per S tambah B S kuadrat per S kuadrat tambah C per 3 per C per S tambah 1 tambah D per S tambah 2. Dengan menjumlahkan semua pecahan parsial di sisi kanan, kemudian menyamakan pembilang sisi kiri dengan pembilang sisi kanan, akan didapat 4 sama dengan AS dalam kurung S tambah 1 S tambah 2 tambah B S tambah 1 S tambah 2 tambah CS kuadrat S tambah 2 tambah DS kuadrat tambah DS kuadrat S tambah 1. Jika S sama dengan 0, 4 sama dengan 2B, sehingga B sama dengan 2. Jika S sama dengan min 1, 4 sama dengan C dalam kurung min 1 kuadrat dalam kurung 1 tambah 2 sama dengan C. Jika S sama dengan min 2, 4 sama dengan D dalam kurung 2 min 2 kuadrat dalam kurung min 2 tambah 1 sama dengan min 4D, sehingga D sama dengan min 1. Samakan koefisien dari S. 0 sama dengan 2A tambah 3B tambah sama dengan 2A tambah 6, sehingga A sama dengan min 3, sehingga didapat Fs sama dengan 3 min 3 per S tambah 2 per S kuadrat tambah 4 per S tambah 1 min 1 kuadrat min 1 per S tambah 2. Termasuk yang berikut. D. Gunakan tabel-tabel yang ada untuk mencari transformasi Laplace inverse Fs, dan juga tentukan penyelesaian turunan pertama fungsi X
dari persamaan diferensialnya. Perubahan pertama fungsi X sama dengan min 3 tambah 2X tambah 4 eksponensial pangkat min X min eksponensial pangkat min 2X. Baiklah, demikian dari saya untuk membahas tentang transformasi Laplace, dan terima kasih.